Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan ibadah di minggu yang kedua ini. Puji nama Tuhan, walaupun kita dalam keadaan yang sedemikian, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai di dalam setiap kita. Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita buka ibadah di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan memujikan ibadah pujian persiapan ini dengan pujian Dia Sungguh Indah. Sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan hidupmu untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan hidupmu untuk selamatkanku.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. La Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ibadah perayaan iman kita dalam minggu ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita diambil dari kitab Efesus ayat 1, 3 dan 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin, amin, amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan terus memuji Tuhan karena kita patut mencari Tuhan, terutama kita akan mencari wajah-Nya dan kita akan temukan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu, kita akan pujikan, sungguh indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama
indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Bagi setiap orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sepekan ini atau satu minggu ini kita banyak melakukan dosa terhadap saudara kita, Bapak, Ibu, anak, tetangga kita, mungkin relasi kita, dalam pekerjaan kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, lebih-lebih terhadap Tuhan. Kita sering menyakitinya. Mari Bapak Ibu, kami ajak untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari
saya akan pandu dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam sepekan ini atau 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami di dalam menjalani kehidupan banyak melakukan kesalahan atau dosa yang kami perbuat, yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja ya Tuhan. Mungkin kami sering menyakiti hati istri kami, hati suami kami, hati anak kami, hati orang tua kami, lebih-lebih pada saudara-saudara kami, tetangga kami. Di dalam kami pekerjaan kami melakukan banyak kesalahan ya Tuhan. Hari ini kami memohon ampun ya Tuhan. Biarlah pengampunan-Mu boleh hadir di dalam setiap kami. Hingga kami boleh hidup diperbarui. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengakui segala dosa-dosanya di hadapan Tuhan, maka Tuhan pun akan memberikan pengampunan dan anugerah kepada kita, seperti dalam firman-Nya dari kitab 1 Yohanes 1 ayat 8-9, demikian firman-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sungguh Allah kita adalah Allah yang pengampun dan pengasih. Kepada kita juga yang sudah diampuni dosanya, maka kita diberikan petunjuk hidup baru, yang diambil dari kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai ungkapan kesanggupan kita untuk bisa hidup baru, mari kita memberikan salam perdamaian dengan senyum dan menyapa keluarga kita di rumah, dan katakan kepada mereka, kamu dikasihi oleh Allah. Puji nama Tuhan, kita sudah diampuni dosa-dosa kita dan kita sudah mendapatkan petunjuk hidup baru. Tiba saatnya kita juga akan belajar merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita pujikan dengan Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku
hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Mari kita pujikan pujian ini dengan setulus hati. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami sungguh merasa bersyukur ya Allah. Dikala masa pandemi belum usai, namun cinta kasih Tuhan tetap kami rasakan. Kami masih bisa bernafas, beribadah walaupun secara virtual. Kami merasakan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kuasailah hati dan pikiran kami untuk bersama-sama dengan keluarga kami di rumah merenungkan firman-Mu. Karena dengan firman-Mu lah itu ya Tuhan yang menjadi kekuatan, penghiburan, dan pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan pimpin kami, terlebih hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami bisa berkata-kata dan Tuhan sendiri yang memimpinnya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau hari ini kita masih bisa berkesempatan untuk beribadah di dalam Tuhan. Walaupun masih harus berada di rumah, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu, selalu menyertai, memberkati dalam setiap keluarga-keluarga yang tekun beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, bacaan dalam minggu ini masih mengangkat tema tentang melayani. Jika kemarin Bapak Ibu mengikuti ibadah, tema yang disampaikan Penatua Edi Suyoko adalah melayani bukti kedewasaan. Maka untuk saat ini kita mengambil tema melayani karena telah diselamatkan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan membaca untuk kita semua.
Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca dan merenungkan firman. Biarlah itu bisa menjadikan pedoman dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sejak awal manusia itu jatuh di dalam dosa, maka manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita bersyukur oleh karena kasih karunia dari Allah yang telah merelakan putra tunggalnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini, disalib dan mati untuk menebus segala dosa-dosa kita, maka kita beroleh keselamatan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kasih karunia Allah itu merupakan karya besar keselamatan bagi kita. Merupakan sumber keselamatan bagi kita. Banyak orang di dunia ini dalam mencari keselamatan yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, dia memakai cara-cara yang berbeda dari kita. Mereka diajarkan untuk selalu berbuat baik, selalu mengumpulkan amal jariah dengan harapan memperoleh keselamatan. Tetapi kita bersyukur, kita beda. Oleh karena anugerah Allah lah, kasih Allah lah, keselamatan itu diberikan kita dengan cuma-cuma kepada kita semua. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apakah balasan kita kepada Sang Pemberi anugerah keselamatan itu? Seorang anak kecil yang diberikan makanan minuman oleh orang tuanya saja, dia mampu mengucapkan terima kasih atas pemberian dari orang tuanya. Apalagi ini adalah pemberian dari Tuhan, Bapak Ibu. Karya keselamatan yang melebihi sekedar makanan atau minuman. Ini adalah janji kehidupan kekal di masa depan kita di dunia yang berbeda nanti. Pasti kita akan merasa sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Apakah kita cukup berbicara berterima kasih saja, Bapak Ibu? Tidak. Wujud balasan kita, Bapak Ibu. Yang pertama, diharapkan kita bisa memiliki hati yang penuh ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita lihat keteladanan Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat pandai, seorang yang hebat, luar biasa. Tetapi dia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dari hukuman Allah. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan, tidak henti-hentinya dia mengucap syukur. Dan apa yang Rasul Paulus lakukan dengan mengucap syukur? Kita melihat bahwa dalam segala kehidupan Rasul Paulus itu, dia melayani Tuhan di sepanjang hidupnya. Bahkan dengan penderitaan dalam pelayanan, dia lakukan itu dengan kesungguhan hati, dengan penuh ucapan syukur, sampai akhir hayatnya. Efesus 2 ayat 10 tadi Bapak Ibu, dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jika kita urutkan ayat 8, 9, 10 itu saling berkesinambungan Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan Allah itu Tuhan yang luar biasa. Setelah kita diselamatkan dan Tuhan memberikan perintah untuk melakukan pekerjaan baik,
Allah itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kita. Mengertikah Bapak Ibu bahwa kita itu dari Bapak Ibu orang tua kita yang mengandung kita dulu, itu sudah dipersiapkan, dirancang sejak lahir. Kita dibentuk oleh Tuhan di dalam rahim ibu kita. Sudah diberikan sesuatu dirancangkan Tuhan yang luar biasa. Sehingga waktu kita lahir, kita itu sebenarnya sudah dibekali dengan kemampuan, talenta, potensi yang dari Tuhan. Kadang kita sendiri yang tidak menyadari, apa toh bakatku, apa toh talentaku, apakah kemampuanku. Ya kadang kita melupakan itu. Di masa sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita melihat ibu-ibu yang sudah modern dengan anaknya yang masih kecil, itu sebenarnya bisa menggali potensi dengan melakukan tes gitu ya Bapak Ibu. Ada beberapa yayasan psikolog yang dengan ibu jari, jari tangan dan sebagainya itu bisa mengetahui talenta atau bakat anaknya. Nah, pertanyaannya adalah, mampukah kita Bapak Ibu, kita mengerti keberadaan diri kita masing-masing, mengetahui apa toh bakatku, apa toh talentaku yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau menyadari, pasti ada Bapak Ibu. Kadang tidak terkatakan oleh kita, tetapi oleh orang lain yang melihat kita. Ternyata kamu bisa nyanyi loh. Ternyata kamu pinter puisi loh. Lah, kadang itu bisa terbaca lewat orang lain. 1 Petrus 4 ayat 10 Tuhan mengingatkan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan mengingatkan kita melalui bakat, kemampuan, potensi yang dimiliki. Kita diwajibkan untuk melayani seorang akan yang lain. Lebih sungguh adalah melayani Tuhan. Karena Tuhan itu tidak kelihatan, maka yang terlihat adalah manusia. Maka kita mengatakannya, layanilah Tuhan melalui sesama kita yang kelihatan. Dengan apa? Dengan mengeksplor kemampuan potensi kita, bakat kita untuk melayani sesama kita itu. Mungkin ada yang bisa mengajar, kita bisa ikut ambil bagian dalam pelayanan pengajaran. Ada yang bisa nyanyi, bisa ikut terlibat dalam pelayanan dalam bentuk suara ataupun musik dan sebagainya. Ya, itu adalah melayani sesuai kasih karunia yang telah diperoleh orang masing-masing sebagai wujud ucapan syukur karena Allah telah menyelamatkan kita. Allah akan melihat semua itu Bapak Ibu. Karena kita manusia ini diperintahkan untuk selalu mengerjakan pekerjaan yang baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Maka Bapak Ibu mulai sekarang sadarilah apa sebenarnya yang menjadi potensi diri kita, dan kita mau taat kepada Tuhan, kita gunakan talenta kita untuk melayani Tuhan lewat sesama kita. Apa yang menjadi hambatan kadang Bapak Ibu dalam pelayanan ini? Kita seringkali melihat orang lain tuh lebih dari kita gitu ya. Sehingga kita iri. Wah, kaewe sing pinter, sing nglayani, aku kok ora mampu. Aku ora iso apa-apa. Lah kadang kita itu merendahkan diri kita sendiri loh, Bapak Ibu. Kalau kita merendahkan diri kita sendiri berarti maaf ini, kita tidak menghargai Allah pencipta kita. Sekecil apapun pelayanan kita, pasti Tuhan itu akan menghargai. Ada orang yang memiliki talenta memasak ataupun bantu orang berdoa. Kadang kan mereka tidak menyadari hal-hal itu dan mereka tidak terlihat pelayanannya. Dan mereka melihatnya jauh lebih besar, yang bisa khotbah, yang bisa main musik, yang
spektakuler itu disebut pelayanan. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Apa yang kita bisa untuk melayani sesama pasti akan menjadi berharga di mata Tuhan. Karena fokusnya satu. Apa yang kita lakukan itu harus fokus melayani Tuhan. Jangan minta penghargaan manusia. Kalau kita fokusnya adalah manusia, aku isin kok diguyu wong, aku engko ndak diece, lah itu fokusnya berarti bukan Tuhan Bapak Ibu. Tetapi kita minta puji-pujian dari manusia. Itulah yang kadang menjadi kendala dalam melayani sesama. Ya, ini yang harus kita refleksikan dalam kehidupan kita. Motivasi yang benar dalam pelayanan. Motivasinya bukan untuk mendapatkan penghargaan manusia, tetapi lebih dari itu karena sebagai ungkapan syukur bahwa kita telah diselamatkan, maka fokusnya adalah melayani Tuhan dengan baik, melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik sesuai talenta, bakat yang Tuhan sudah terimakan kepada kita. Kita kembalikan lagi untuk siapa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti lirik pujian, semua karena anugerahnya diberikannya bagi kita. Semua anugerahnya bagi kita jika kita dipakainya. Lirik itu mari kita pahami, semua itu anugerahnya. Kalau kita bisa melayani Tuhan, itu semua karena cinta kasih Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka kita patut bersyukur. Balasan yang kedua adalah milikilah hati yang siap sedia untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan banyak di dalam Alkitab tentang pelayanan beliau di dalam masa kehidupan beliau dalam pelayanan. Saya ambil dari Matius 20 ayat 29 sampai 34, nanti Bapak Ibu bisa membacanya secara khusus di rumah, yaitu cerita tentang Yesus yang menyembuhkan 2 orang buta. Sewaktu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya keluar dari kota Yeriko, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan sambil berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Apa respon muridnya? Apa respon orang-orang di sekitarnya? Mereka berusaha menyingkirkan orang buta itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak demikian, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mau mendekat dan Tuhan Yesus berseru, apa yang kau mau bagiku? Apa yang kamu kendaki supaya aku perbuat? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami ini dapat melihat. Dan Tuhan saat itu tergerak oleh belas kasihan dan menjamah. Maka 2 orang itu pun sembuh. Tidak ada yang bisa mengikat ataupun menolak. Kalau Tuhan sudah mau, pasti Tuhan akan melakukan. Siap untuk melayani, walaupun orang lain mencegah dan berusaha untuk menyingkirkan. Apa makna dari cerita ini Bapak Ibu? Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki hati yang selalu siap sedia menolong orang dengan kesungguhan oleh belas kasihannya. Mampukah kita melayani Tuhan seperti yang Tuhan lakukan untuk sesama? Kalau kita mau menjadi teladan dan meneladani Yesus, maka kita butuh suatu pengorbanan, perjuangan dari hati kita untuk belajar meniru dan meneladani kehidupan Yesus, memiliki hati yang tulus untuk siap melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti seorang tentara Bapak Ibu yang punya komandan. Tentara itu dibentuk harus selalu siap sedia. Ya, kalau ada tugas yang diembankan selalu bilangnya apa Bapak Ibu? Siap dan gitu ya. Siap dan gitu. Walaupun kadang tugas itu berat, dia harus berkorban. Mungkin saat itu istrinya sedang hamil Bapak Ibu ya. Tetapi dia mau melakukannya siap dan dengan segala resiko tanpa melihat dia bilang maaf
Pak, istri saya hamil tak dulu ya menunggu melahirkan, tidak mau Bapak Ibu. Dia tetap melakukan tugasnya itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kalau kita sadar Bapak Ibu, kita itu sebenarnya disebut tentara Allah. Dalam bahasa lainnya itu namanya Gifor Elohim ya. Kita tentara Allah. Yang mengutus itu adalah Allah sendiri. Yang memberikan perintah kepada kita melakukan pekerjaan baik tadi kan siapa? Allah yang menciptakan kita. Dia lebih dari komandannya manusia, dia Allah pencipta Bapak Ibu. Akankah kalau Tuhan yang memanggil kita kalah dengan tentara yang hanya manusia, dia siap melakukan. Sementara yang manggil itu yang menciptakan kita. Maukah kita siap Tuhan, saya bersedia Tuhan melakukan tugas sesuai kehendak-Mu Tuhan. Itu yang sebenarnya mau Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Cuma ya kita itu sebagai manusia kadang ya banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu lengah. Sebentar Tuhan, nanti tunggu ini Tuhan, saya masih harus begini Tuhan. Itulah manusiawi kita. Tetapi mari kita berefleksi bersama melalui ayat ini bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus belajar untuk hidup taat dan meneladani segala kehidupan Rasul Paulus maupun Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita. Belajar Bapak Ibu, belajar untuk mau dan bersedia. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, sebentar lagi di gereja kita itu membutuhkan banyak tenaga pelayan Bapak Ibu. Karena apa? Di bulan Agustus ini kita tahu panitia penjaringan majelis sudah mempersiapkan diri untuk nanti memilih calon-calon majelis di periode yang akan datang. Tentunya ini menjadi tanggung jawab bersama Bapak Ibu semua maupun jemaat GKM Islam ini untuk bersama-sama menyatakan hal yang merespon dari panggilan Tuhan ini. Baik nanti sebagai majelis, pengurus komisi maupun rayon. Gereja kita sangat membutuhkan talenta, potensi, bakat dari Bapak Ibu Saudara untuk melayani pelayanan-pelayanan di gereja kita ini. Mampukah kita bisa merespon jika suatu kali Bapak, Ibu, dan Saudara itu terpilih? Mampukah kita menyatakan, ya Tuhan, saya bersedia. Aku mau melayani Engkau Tuhan dengan segenap hati. Mari kita renungkan firman ini bersama-sama Bapak Ibu. Milikilah hati yang penuh ucapan syukur. Milikilah hati yang sedia. Karena Tuhan akan selalu menyertai jika umatnya mau dipilih. Tidak hanya sekedar menyertai, tetapi memperlengkapi. Jangan takut karena Tuhan beserta kita. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini, diberikan kesehatan, dijauhkan dari paparan COVID, mari kita tetap melayani sesuai talenta-talenta yang diberikan oleh Tuhan. Bisa dimanapun, bisa di rumah, di masyarakat, di pemerintahan, di pasar, di kantor kita, sebagai wujud syukur kita bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Mari Bapak Ibu, kita mau menjadi umatnya yang sungguh-sungguh bersyukur karena telah diselamatkan, melayani Dia dengan sepenuh hati. Kita menjadi umat yang setia, taat demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk menanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh ditabur, firman yang boleh kami renungkan, firman yang boleh kami dengar di pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh belajar
untuk melayani dengan sepenuh hati. Kami boleh melayani karena kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar di dalam firman Tuhan ini dengan kami memiliki hati yang penuh ucapan syukur atas anugerah keselamatan. Dan memiliki hati yang sedia untuk melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman di pagi hari ini. Berkati juga untuk Penatua Suprapti yang sudah menyampaikannya ya Tuhan. Kau berkati di dalam pelayanannya, Kau berkati di dalam keluarganya, Kau berkati di dalam pekerjaannya. Hingga dia boleh melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang boleh kami naikkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan tanggapi firman Tuhan ini dengan satu pujian. Bukan karena kecakapan kita, bukan karena kelebihan kita akan dipanggilnya. Tetapi dengan anugerahnya kita akan melayani dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk belajar lebih lagi untuk melayani. Mari kita pujikan, bukan karena kebaikan-Mu. Karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Mari kita pujikan pujian ini dengan sepenuh hati. Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasilitas-Mu, bukan karena kecakapan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu, Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya.
anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Warta jemaat, Bapak Ibu bisa melihat bisa menyimak di warta jemaat dan bisa membaca dan bisa mendukung di dalam setiap pelayanan yang disampaikan di dalam warta jemaat ini. Dan bila mana ada kesalahan penulisan di dalam persembahan, Bapak Ibu semua bisa menghubungi majelis. Terima kasih untuk warta jemaat. Mari kita akan berdoa syafaat. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas segala kehidupan yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Karena di dalam kehidupan kami yakin Tuhan selalu memelihara baik kami sebagai pribadi maupun dalam setiap keluarga kami. Terlebih pada saat ini, di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai, kami sangat membutuhkan pertolongan dalam kehidupan bersama Tuhan. Kiranya kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh anugerah yang daripada Tuhan untuk kami bisa menghindar dari paparan ini. Kami mohon Tuhan, andai kata kami juga terpapar, bila kami kekuatan untuk kami bisa menghadapi apa yang menjadikan kehidupan kami sakit, tetapi kami percaya bahwa Allah akan menjamah kami dan memberikan kesembuhan bagi kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para dokter, tim medis, maupun petugas yang terkait, serta masyarakat yang saat ini mungkin dalam tengah kehidupan mereka mengalami hal-hal yang kurang mengenakan, terlebih para dokter atau medis yang berperan di garis garda terdepan. Biarlah Allah tetap menjaga mereka satu persatu, sehingga Allah memberikan perlindungan kepada mereka, kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan. Karena mereka berjuang demi kehidupan bangsa dan negara ini. Tolong Tuhan, Kau tetap memberkati para dokter dan tim medis maupun petugas yang terkait dalam COVID-19 ini. Terlebih kami sebagai warga masyarakat, bila kami menjadi orang-orang yang taat akan pedoman dari pemerintah ya Tuhan, agar kami bisa menaati dalam pola kehidupan kami, new normal, untuk bisa berlaku sesuai dengan tata prokes yang diharapkan pemerintah, sehingga bencana atau pandemi ini tidak semakin mewabah. Tapi dalam PPKM saat ini, biarlah kami semua bisa saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga perkembangan dari COVID ini bisa terkendalikan. Kami mohon urapan tangan Tuhan melalui para pejabat pemerintah dari atas sampai bawah bersatu padu di dalam rangka mengatasi COVID-19 ini supaya tidak menyebar dan semakin meluas dalam segala kehidupan bangsa. Dan kami semua Tuhan ingin suasana ataupun kehidupan kami bisa terhindar dari COVID dan kami pun suatu saat bisa kembali hidup normal dan kami pun bisa menjalankan segala aktivitas kehidupan kami seperti semula.
Ini semua adalah kasih karunia yang dari Tuhan. Bapa, kami juga mohon perlindungan atas para hamba Tuhan, terlebih para jemaat-jemaat kami di GKM Siloam. Kiranya Allah tetap menjagai hamba Tuhan kami, Bapak Pendeta Emeritus Yanta Kalia bersama keluarga, Bapak Yusak dan keluarga. Bila Allah menjagai dan memberikan perlindungan, terlebih juga majelis, keluarga, dan juga pengurus komisi dan jemaat ini ya Tuhan. Kiranya Allah melindungi kami dalam keluarga kami satu persatu. Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang MPL 2 Sinode GKMI yang akan berlangsung tanggal 17 sampai 19 Oktober nanti. Walaupun secara daring, kiranya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berdoa untuk proses penjaringan hamba Tuhan di GKM Siloam ini Tuhan. Kami bersyukur sudah ada calon-calon yang nantinya akan kami tentukan untuk TO-nya Tuhan. Biarlah melalui rapat koordinasi yang nanti akan terjadi, biarlah Allah memberkati kepanitiaan yang ada. Berkati Pak Warno sebagai ketua, juga majelis, biarlah kami semua bersatu padu dengan jemaat ini, bisa memulai calon hamba Tuhan di tempat ini, dengan keyakinan bahwa itu semua adalah datangnya dari Allah. Kami juga berdoa untuk proses penjaringan majelis. Kami berdoa untuk panitia dengan tim formaturnya, bila mereka bisa bekerja bersama-sama untuk mewujudkan calon majelis baru. Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, kami bisa terlibat Tuhan. Banyak orang yang mau untuk menyediakan diri sebagai wujud syukur karena Allah telah menyelamatkan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu menyertai setiap kegiatan-kegiatan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang berbahagia di dalam minggu ini karena mereka berulang tahun. Kami berdoa untuk Ananda Felicia, kami berdoa untuk saudara Catherine, Ibu Fatona, Ibu Winda istri dari Bapak Andreas, dan juga Bapak Ngatimin. Tuhan, kiranya mereka selalu dalam keadaan penuh syukur atas karunia panjang umur yang Tuhan berikan. Biarlah mereka selalu Engkau limpahi dengan kesehatan, kesejahteraan, dan kemuliaan daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Kau berkati mereka satu persatu. Andai kata ada di antara kami juga saat ini yang tengah mengalami sakit, kami tidak bisa sebut satu persatu. Kiranya Allah pun juga akan menyertai dan menjamah dalam segala kehidupan. Terlebih para lansia ya Tuhan yang sudah sepuh, biarlah Allah pun tetap memberkati beliau-beliau ini ya Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan, akhirnya kami ucap syukur untuk persembahan yang saat ini kami mau berikan kepada Tuhan. Biarlah Allah tetap memberkati keluarga kami, karena kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan anaknya kekurangan, tapi Tuhan akan memberikan berkat kelimpahan daripada Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah dan sucikan dan layakkan setiap persembahan yang boleh kami berikan untuk gereja kami ini, sehingga segala aktivitas dan juga pekerjaan gereja ini boleh lancar dan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang sudah kami naikkan. Semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita sudah di penghujung ibadah, tapi kita percaya di dalam setiap kita, ibadah kita bukan hanya di setiap hari Minggu, tapi kita percaya ibadah kita adalah setiap pelayanan kita di mana kita berada. Mari Bapak Ibu, dengan sumber dari Tuhan, kalau kita percaya satu-satunya Tuhan, pasti kehidupan kita akan berbeda. Hidup kita tak akan sama. Mari kita pujikan pujian pamungkas kita dengan pujian hidupku tak akan sama.
satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sebagai jemaat Minonet, mari kita mengikrarkan komitmen pemuritan kita yang berbunyi, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat mengenal Kristus kecuali ia yang sungguh-sungguh mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai umat percaya, marilah kita mengikrarkan iman rasuli kita yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah usai. Mari kita jalani ibadah sesungguhnya di dalam perjalanan hidup kita dengan penuh sukacita, dan teruslah melayani sebagai wujud syukur kita atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Teruslah menjadi berkat buat sesama. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah
Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan juga dapat diberikan langsung melalui rekening gereja. Nomor rekening BCA 0131277780 atas nama Desi Astrini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.